Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan semua dalam keadaan yang sehat. Saat ini saya ingin membahas mengenai pemblokiran IMEI atau International Mobile Equipment Identity terhadap handphone ilegal atau black market. Ya, pemerintah akhirnya memberlakukan pengendalian IMEI untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan tablet. Selanjutnya kita sebut dengan HKT mulai Selasa 15 September 2020 pukul 22.00 WIB. Artinya, perangkat ilegal atau black market akan diblokir atau tidak dapat digunakan. Namun ada pengecualian untuk perangkat yang diaktifkan sebelum 18 April 2020. Selain membahas mengenai pemblokiran IMEI, saya juga akan memberitahu cara mengetahui atau melihat IMEI, mengecek apakah IMEI handphone kita sudah terdaftar, serta mendaftarkan IMEI dari perangkat yang kita beli atau kita bawa dari luar negeri. IMEI adalah nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh Asosiasi GSM untuk tiap slot kartu GSM yang diproduksi oleh produsen HP. Sehingga jika ada 2 slot kartu maka akan ada 2 IMEI. IMEI ini semacam nomor kerangka kendaraan. Dengan berlakunya aturan ini, maka seluruh perangkat yang IMEI-nya tidak terdaftar di dalam sistem CAIR tidak akan mendapat layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler. CAIR adalah Central Equipment Identity Register atau Pusat Pengelolaan Informasi IMEI. Sebelum berlanjut, saya infokan kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI. Aturan ini sebenarnya resmi diterapkan per tanggal 18 April 2020, namun karena berbagai kendala baru terlaksana pada 15 September 2020 kemarin. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, kebijakan validasi IMEI diterapkan karena selama ini perangkat handphone black market atau ilegal deras masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi merugikan negara antara 2 triliun rupiah sampai 5 triliun. Diperkirakan terdapat 9 sampai 10 juta unit ponsel ilegal yang beredar setiap tahun. Namun, aturan ini tidak berlaku surut. Artinya, perangkat black market yang sudah diaktifkan sebelum pemberlakuan aturan atau sebelum 18 April 2020 diputihkan atau tetap dapat digunakan. Saya informasikan juga, kebijakan ini berlaku jika perangkat tersambung ke jaringan seluler. Jika perangkat terakses ke jaringan WiFi, maka masih bisa digunakan jika menggunakan WiFi. Skema yang digunakan dalam kebijakan ini adalah whitelist, yakni perangkat yang diaktifkan akan langsung diverifikasi oleh mesin CAIR. Apabila unit yang diaktifkan tidak terdapat IMEI-nya, maka operator langsung memblokirnya. Selain Indonesia, negara yang menggunakan skema whitelist adalah antara lain India, Australia, Mesir, dan Turki. Sebagai perbandingan, jika menggunakan skema blacklist, perangkat ilegal masih bisa digunakan sementara waktu sampai mendapatkan notifikasi bahwa perangkat yang digunakan ilegal dan kemudian diblokir dari akses ke jaringan telekomunikasi operator seluler. Untuk itu, pembeli handphone dan tablet secara offline sebaiknya melakukan pengecekan nomor IMEI-nya sebelum membayar. Nomor IMEI dapat ditemukan dalam perangkat dengan menekan bintang pagar 06 pagar. Kemudian IMEI akan tampil di layar perangkat. Bisa juga dari perangkat telepon kita menuju ke setting, kemudian tentang telepon, kemudian keseluruhan spesifikasi,
kemudian kita klik status dan kita cari di situ informasi emailnya. Selain itu ya, kita juga bisa memperoleh nomor email ya, atau kita temukan ya di kardus kemasan dari HP atau di kartu garansi, atau biasanya di dekat baterai HP. Setelah kita mengetahui nomor email, maka selanjutnya kita mengecek apakah email kita sudah terdaftar atau belum ya. Caranya kita masuk ke halaman browser ya, kita klik alamat email.kemenperin.go.id. Nanti linknya saya taruh di bawah. Kemudian kita masukkan email kita di dalamnya, kemudian kita searching. Jika email kita ilegal atau black market, maka di situ tercantum bahwa kita belum terdaftar. Namun jika sudah, maka ya akan tercantum HP kita telah terdaftar dan bisa digunakan ke jaringan telepon seluler. Namun ada baiknya kita juga melakukan uji coba perangkat yang baru kita beli, yakni dengan cara memasukkan SIM card. Pastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapatkan sinyal, maka patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut belum terdaftar. Sementara bagi masyarakat yang membeli perangkat secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari free trade zone melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat mendaftarkan email perangkat melalui alamatnya beacukai.go.id/register/daftar-email.html. Alamatnya nanti saya masukkan di deskripsi di bawah, atau bisa juga melalui aplikasi mobile Bea Cukai yang dapat diunduh melalui Play Store. Jika kita membuka alamat tersebut ya, cari bagian registrasi email. Pembeli akan diminta untuk mengisi formulir yang berisi data diri lengkap, nomor penerbangan, NPWP, dan spesifikasi ponsel yang dibawa ya. Maksimal ponsel yang bisa dibawa adalah 2 unit. Berikut juga harga barangnya perlu disebutkan ya. Setelah diisi lengkap, pembeli akan mendapatkan QR code dan registrasi ID. Menurut beberapa laman yang saya cari ya, setelah itu kita bawa barang bawaan atau bagasi ke pemeriksaan Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian petugas Bea Cukai akan melakukan scanning QR code. Jika ponsel yang dibawa melebihi nilai $500 AS, maka pembeli harus melunasi pajak impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika melebihi jumlah unit ponsel, yakni maksimal 2, maka ponsel lainnya akan disita. Setelah semua urusan dengan pajak dan pemeriksaan, pembeli akan mendapatkan persetujuan dari pejabat Bea Cukai. Nomor email dari 2 unit ponsel yang dibeli dari luar negeri otomatis didaftarkan dan bisa digunakan di Indonesia. Sementara ponsel yang digunakan oleh turis mancanegara dan WNI yang baru pulang dari luar negeri, jika menggunakan SIM card asal negaranya, tetap bisa digunakan karena itu merupakan layanan roaming. Apabila mau menggunakan SIM card operator lokal, maka harus ke gerai-gerai resmi operator untuk didaftarkan mendapatkan akses selama 90 hari. Setelah melewati batas akses tersebut, pengguna harus kembali mendaftar ke operator seluler. Demikian informasi sekitar pemblokiran email telepon ilegal. Untuk itu kawan-kawan perlu berhati-hati jika membeli perangkat handphone. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu.